cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan menampilkan tayangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kuci. Bersama saya Fauji Bakhtiar Wibawa, CGP dari SMA Negeri 1 Pabudilan. Saya Lisa Rahmawati, CGP dari SMK Isda Babakan. Dan saya Prima Sukmana Dewangga, CGP dari SMA Negeri 1 Ciledug. Selamat menyaksikan. Lisa, Waalaikumsalam Pak Angga. selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Angga sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Oke, sebelum kita memulai sesi observasi ini, saya ingin kita mendiskusikan rubrik penilaian dulu, Bu. Siap. Yang akan kita gunakan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan fokus ke 3 dimensi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan aktif, dan memberdayakan kuci. Dari ketiga kompetensi ini, kiranya Ibu ingin lebih fokus pada sesi yang mana ya, Bu ya? Oke. Dari ketiga kompetensi itu sepertinya saya akan fokuskan ke mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kira-kira kenapa Ibu memilih 2 kompetensi itu? Dan apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Ibu memilih fokus ke hal tersebut? Jadi sepengalamannya saya ketika kemarin saya mencoba untuk menjadi coach ke rekan sejawat, saya itu seperti terburu-buru Pak untuk mencarikan solusi untuk rekan sejawatnya saya, dan saya rasa saya belum bisa mengajukan pertanyaan yang begitu mendalam untuk menggali potensi dari coachingnya gitu. Bagus sekali itu, Bu. Mendengar aktif memang sangat penting untuk membangun hubungan dengan kuci tersebut. Serta kan mengajukan pertanyaan berbobot dapat membantu mereka untuk menggali lebih dalam pemikiran mereka. Lalu apa yang Ibu harapkan dan yang ingin dicapai Ibu melalui pengembangan atau percakapan ini? Jadi yang saya harapkan saya bisa lebih efektif untuk mengembangkan potensi coachingnya Pak, dan saya juga ingin bisa lebih bisa mendengar coachingnya saya dengan aktif gitu, dan hadir sepenuhnya untuk coaching saya. Bagus, terima kasih sekali Bu atas penjelasannya. Saya akan mengamati 2 kompetensi itu selama sesi coaching nanti gitu ya. Apakah ada bagian tertentu dari sesi coaching nanti yang ingin Ibu secara khusus ingin diamati oleh saya? Oke. Sepertinya bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak, saya ingin difokuskan yang kedua itu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kejelasannya. Saya akan mencoba memastikan fokus terhadap 2 aspek tersebut gitu ya. Harapannya setelah sesi ini kita dapat merefleksikan hasil dan membahas langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan kompetensi Ibu. Siap. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Fauji. Selamat sore Bu Lisa. Sore Pak. Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat. Pak Fauji gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Oh iya, mangga. Silakan. Kebetulan saya ada waktu senggang nih Pak. Saya ini mau ngobrol Bu tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Saya ingin ketika ngobrol dengan Bu Lisa, masalah yang saya hadapi itu bisa dipecahkan Bu. Oh iya. Ada masalah apa nih Pak Fauji? Kira-kira. Jadi gini nih Bu Lisa, saat ini banyak sekali pekerjaan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat di akhir bulan ini Bu secara bersamaan. Baik tugas pokok saya sebagai guru yang harus tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan murid Bu, tugas tambahan sekolah sebagai tenaga IT, dan juga sekarang saya sedang mempersiapkan ujian tengah semester di sekolah. Juga deadline dari pembuatan tesis yang saya buat, dan satu lagi sekarang saya aktif untuk mengikuti pendidikan guru penggerak Bu. Oke. Nah, jadi tugas-tugas itu harus saya selesaikan di akhir bulan ini Bu. Itu yang membuat saya bingung Bu. Oke, ya. Jadi gitu ya Pak Fauji. Sekarang Pak Fauji sedang menghadapi banyak sekali pekerjaan, dari mulai tugas sebagai guru, tugas pokok sebagai guru, kemudian tugas tambahannya juga, serta tugas CGP juga ya Pak ya. Kemudian tugas tesis yang harus Bapak selesaikan di bulan ini. Mohon maaf Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira Pak Fauji merangkap jabatan sebagai guru dan tenaga ahli di sekolah sudah berapa lama Pak? Kurang lebih saya sudah 12 tahun Bu, Oh, 12 merangkap sebagai tahun, ya. guru dan sebagai tenaga administrasi atau tenaga IT di sekolah, dari saya masih menjadi guru honorer Bu. Oh gitu, lumayan lama juga ya Pak ya. Oke, baik, kalau gitu dari pengalamannya Pak Fauji nih yang sudah lumayan lama, apakah sebelumnya Pak Fauji pernah juga mengalami permasalahan yang sama Pak, yaitu harus menyelesaikan tugas yang begitu banyak secara bersamaan dan waktunya yang sudah ditentukan gitu Pak? Kalau diingat-ingat lagi, pernah sih Bu, banyak tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan, banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang mepet. Tapi sekarang saya merasa kondisinya berbeda Bu. Kalau sebelumnya ada tugas-tugas S2 dan tugas-tugas CGP-nya Bu, sedangkan sekarang ada tugas-tugas tambahan lain Bu. Makanya sekarang saya merasa pusing Bu. Jadi kalau dulu saya cuma 2 tugas, sekarang ada 3 tugas, mungkin istilahnya seperti itu Bu. Oh, berarti sebelumnya memang Pak Fauji pernah mengalami masalah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan ya Pak ya, dalam waktu yang berdekatan, tetapi untuk yang sekarang ini berbeda situasinya dan kondisinya, karena ada tugas tambahan yang lainnya, ada pendidikan S2, ada CGP dan yang lainnya, bukan seperti itu Pak? Betul. Baik, kalau seperti itu dari permasalahannya Pak Fauji, dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa Pak? Kalau permasalahan yang dulu saya hadapi itu ada di angka 6 Bu. Tapi untuk kesulitan di permasalahan ini itu ada di angka 8 saya pikir Bu. Hampir mendekati 10. Berarti permasalahannya lebih kompleks yang dihadapi ya Pak ya. Dan lebih berat dari permasalahan sebelumnya ya Pak. Betul Bu, betul. Baik, kalau gitu kira-kira ada gambaran nggak dari Pak Fauji untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan Pak? Misalnya dari pengalaman Pak Fauji dalam menyelesaikan masalah tersebut sebelumnya? Ya, mungkin ada sih gambaran Bu, cuma mungkin belum saya laksanakan. Seperti mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya di luar tugas mengajar. Saya juga mungkin bisa berkomunikasi atau
berkoordinasi dengan rekan serumpun atau rekan sejawat yang sama-sama mengajar informatika, sehingga tugas saya ada sedikit banyaknya diberi bantuan oleh mereka. Dan juga untuk tugas-tugas S2 saya juga coba berkomunikasi dengan teman-teman saya di kampus, bagaimana caranya supaya tugas-tugas itu bisa cepat selesai. Dan saya juga mudah-mudahan saya juga akan berkomunikasi juga dengan rekan-rekan CGP, yang saya tahu rekan-rekan CGP itu sangat peduli sekali, mungkin bisa membantu bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan dengan baik ketiga permasalahan tersebut. Oke, baik Pak Fauji, itu ide yang sangat bagus ya Pak ya. Lalu untuk tugas-tugas personalnya sendiri bagaimana Pak Fauji untuk menyelesaikannya? Untuk tugas personal saya akan membuat mungkin timeline ya, atau target kerja pekerjaan saya, dan saya akan meluangkan waktu minimal mungkin 4 jam satu hari, Oke. sehingga pekerjaan tersebut bisa saya selesaikan Bu dengan baik, dan tiga-tiganya bisa selesai dengan baik, seperti itu. Oke, itu solusi yang cerdas menurut saya Pak. Lalu sekarang dari apa yang sudah Bapak Fauji paparkan, kira-kira mulai kapan Pak Fauji akan menjalankan rencana tersebut? Untuk tugas-tugas personal dari saya pribadi, saya sudah coba laksanakan perlahan-lahan Bu, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dan selanjutnya saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk bisa mendelegasikan tugas-tugas saya sebagai tenaga ahli di sekolah. Oke, itu ide yang sangat bagus ya Pak Fauji ya. Saya doakan semoga semuanya bisa terselesaikan dengan lancar dan sesuai rencana ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Bu Lisa atas waktunya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa curhat, bisa ngobrol bareng sama Bu Lisa, dan saya mendapatkan pencerahan ketika saya sudah ngobrol dengan Bu Lisa. Alhamdulillah Pak, kalau kayak gitu sama-sama ya Pak Fauji. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak. Terima kasih Bu Lisa. Bagaimana Bu Lisa mengenai perasaan setelah melaksanakan coaching barusan dengan Bapak Uji tersebut? Oke, saya merasa saya sudah berusaha untuk mendengar dengan baik ya Pak ya. Cuman kadang saya masih merasa terburu-buru untuk merespon dari coachingnya, dan saya juga kadang ingin memberikan solusi. Tapi saya sadar sih bahwa solusinya saya itu tidak begitu membantu untuk coaching. Oh gitu, nggak apa-apa Bu, ya kan. Padahal kan tadi saya melihat Ibu sebetulnya sudah mendengarkan dengan baik gitu kan. Ibu juga cukup fokus untuk memberikan perhatian kepada Pak Fauji. Namun di beberapa titik memang saya merasa Ibu bisa lebih mengembangkan pertanyaan yang lebih mendalam gitu kan. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh tentu Pak, silahkan. Baik, selama sesi saya mencoba mengamati ketika Ibu mengajukan pertanyaan. Memang kadang Ibu bisa memperdalam pertanyaan tersebut sebetulnya gitu kan. Misalnya pada saat tadi menggali Pak Fauji perihal waktu yang memang terkuras habis dengan berbagai tugas yang menumpuk yang diemban oleh beliau, Ibu sebetulnya bisa menggali perihal tersebut gitu kan. Oke, setelah itu kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang ini gitu loh? Oke, saya setuju sih Pak. Saya setuju, saya seharusnya lebih bisa menggali pertanyaan dan mendorong pemikiran kritis dari coach, dan saya ingin melatih hal itu Pak. Wah, bagus sekali itu Bu, gitu kan. Dari diskusi kita, kira-kira apa yang Ibu pikirkan yang akan dilakukan gitu loh untuk meningkatkan performa Ibu di situasi tersebut? Oke, mungkin saya akan lebih sering berlatih lagi Pak, akan lebih sering berlatih lagi agar saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bisa membuat pertanyaan yang lebih kritis sehingga bisa mengembangkan potensi dari coachingnya saya. Dan saya juga akan terus berlatih untuk mendengarkan
dengan aktif Pak, dengan eh, mempelajari berbagai teknik mendengar, dan saya juga akan mencoba memperdalam materi teknik mendengar aktif dengan rasa ya Pak ya. Mungkin saya akan terus berlatih hal itu Pak. Bagus sekali rencananya Bu, kalau menurut saya gitu ya, dari pandangan saya ini sih gitu ya. Saya percaya kok dengan terus berlatih Ibu akan semakin mahir gitu kan. Baiklah, marilah kita catat sekarang hasil observasi ini dalam form supervisi akademik. Saya juga merekomendasikan Ibu agar Ibu melakukan refleksi Oke, siap. setiap sesi coaching untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki mungkin Bu. Oke. Terima kasih ya Pak Prima ya. Saya merasa proses ini sangat membantu untuk pengembangan kompetensi saya. Saya siap untuk melanjutkan dan berharap bisa melihat kemajuan dari sesi-sesi berikutnya Pak. Sama-sama Ibu, saya juga senang melihat komitmen Ibu gitu kan. Mari kita berproses bersama untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran ini Bu. Ya, terima kasih ya Bu Ya, ya. sama-sama Pak. Ya. Pak. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Assalamualaikum Pak Prima. Waalaikumsalam Bapak Uji. Pak Prima apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak Uji gitu. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Prima. Pak Prima siap? Siapa insya Allah. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Oke, Ya. Pak. Pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai, Pak, sesuai dengan rubrik penilaian. Tentunya sesuai dengan alur tirta atau belum proses coaching yang Pak Prima lakukan, kemudian bagaimana cara Pak Prima memberikan pertanyaan berbobot kepada Coce, dan juga bagaimana Coce tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dalam hal ini Pak Prima sebagai coachnya. Nah, berikutnya Bapak juga jangan lupa Pak, untuk bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan selanjutnya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Prima adalah, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini Pak, yang pertama itu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, bagus itu Pak. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang kira-kira Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin coba saya kembangkan secara spesifik itu, yang pertama itu mendengarkan secara aktif Pak, dan mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Pak itu. Ya, kemudian yang terakhir nih Pak, harapan atau indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Pak Prima dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan dan berhasil menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang beliau hadapi mungkin Pak. Siap. Baik, mungkin sekian dulu observasi yang saya lakukan. Setelah ini silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya dan waktu diberikan seluas-luasnya. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat siang Pak Angga. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Bu? Kayaknya ada yang ingin diceritakan oleh Ibu deh. Kayaknya kurang bersemangat nih hari ini. Iya nih Pak, sebenarnya saya mau curhat tentang permasalahannya saya Pak. Ya.
Silahkan Bu, kalau memang saya bisa bantu, monggo. Ya, sebenarnya saya hanya ingin menemukan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa ya Bu ya kira-kira? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Lisa rasakan. Mungkin saya bisa bantu mungkin. Iya nih Pak Angga. Jadi Bapak ingat enggak ya? Jadi kemarin tuh kan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas, Pak. Dan waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Pak. Wah, bagaimana bisa Bu? Iya, jadi eh kalau menurut saya sih permasalahannya tidak begitu serius. Jadi kepala sekolah tuh mengkritisi saya tentang proses pembelajaran di kelasnya saya, bahwa beliau itu seperti kurang kurang setuju kalau saya menggunakan berbagai media atau buku teks, Pak. Jadi pengennya beliau itu menggunakan buku teks saja untuk sumber belajarnya, Pak. Beliau seperti kurang setuju waktu Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks mungkin. Iya, Pak. Jadi eh pengennya pengennya beliau itu saya hanya menggunakan buku teks aja, Pak, tanpa menggunakan sumber belajar yang lain. Padahal saya itu sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya Pak, bahwa sumber belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari buku teks, bisa dari video-video YouTube yang ada, dan sepertinya ketika saya menerangkan seperti itu, Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung, Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan Ibu dengan respon dari Pak Kepala seperti itu? Saya seperti yang tadi saya ceritakan, Pak, saya itu kan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan dan mengajak siswa untuk menonton video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah membuat siswa berperan aktif gitu Pak, berperan aktif, dan siswa juga termotivasi untuk belajar dengan saya, Pak. Sebenarnya sudah sangat bagus ya Bu ya, apa yang Ibu lakukan gitu kan. Nah, bagaimana hasilnya saat Bu Lisa mengajar menggunakan sumber belajar yang lain gitu, atau yang sudah dilakukan oleh Bu Lisa gitu. Saya seperti yang kita ketahui kan, Bu Lisa menggunakan sumber belajar tersebut menyesuaikan karakter siswa yang berbeda-beda Iya. gitu kan, dan kebutuhan belajarnya pun beda-beda. Iya. Nah, gitu. Kira-kira sebenarnya apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya dampaknya positif ya Pak untuk siswa, ketika saya menggunakan sumber belajar yang beragam, siswa menjadi lebih berperan aktif, kemudian motivasi belajar siswa juga meningkat, dan ketika saya melihat hasil belajarnya itu bagus Pak. Mereka mendapatkan nilai di atas KKM semua. Ya, sebetulnya iya sudah seperti itu ya Iya dilaksanakan. Pak. Mungkin harapan dari Bapak Kepala gitu kan kemarin adalah supaya Ibu Lisa menggunakan sumber belajar dan buku teks juga mungkin Bu gitu. Mungkin harapan Bapak Kepala sekolah itu. Iya, mungkin seperti itu yang Pak Kepala Sekolah harapkan ya Pak ya. Oke, setelah Bu Lisa bercerita gitu ya. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Saya merasa lebih lega ya Pak ya. Saya merasa lebih lega sudah menceritakan permasalahannya saya. Saya harap tidak ada lagi kesalahpahaman antara saya dengan kepala sekolah, Pak. Baiklah Bu Lisa. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Lisa merasa tidak nyaman itu saat supervisi itu ya mungkin ya. Karena Bu Lisa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak Kepala memperingatkan Ibu malah memberikan argumen sehingga hal itu membuat beliau merasa tersinggung mungkin. Iya, Pak.
sepertinya seperti itu ya Pak permasalahannya Pak. Betul, baiklah Bu. Kalau begitu dari permasalahan Ibu yang dihadapi ini, jika dari angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa Bu? Dari angka 1 sampai 10 untuk pengalaman permasalahan-permasalahan sebelumnya yang pernah saya hadapi itu ada di angka 6 Pak. Sedangkan permasalahan yang saat ini saya hadapi di angka 8 Pak. Oh, kalau begitu berarti permasalahan yang dihadapi saat ini itu lebih kompleks ya Bu ya? Lebih Iya. berat dari permasalahan sebelumnya. Iya benar Pak Angga. Oke, baiklah Bu. Dari apa yang sudah Bu Lisa sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya kira-kira? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah saya ya Pak ya, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Saya menyadari apa yang beliau maksud itu sebenarnya baik Pak, dan baik untuk saya, baik juga untuk murid-murid di kelas. Kemudian terkait proses pembelajaran, ke depan saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik. Luar biasa itu Bu, luar biasa sekali kalau menurut saya. Itu rencana yang sangat bagus gitu kan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu gitu selanjutnya? Saya akan mencoba untuk menggunakan buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Oke, langkah yang Ibu ambil menurut saya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu gitu. Oke, alhamdulillah Pak, saya sekarang merasa lega ya Pak ya. Ya. Karena jujur Pak, saya itu terkadang takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi jika sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Saya agak khawatir takut salah langkah Pak. Oke, syukurlah kalau Ibu sekarang udah merasa lega gitu kan. Lalu dari yang sudah Ibu sampaikan dan rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum yang ada Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks Pak. Selain itu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Lisa untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya ya Pak sebenarnya. Tapi mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan teman guru di KKG dan kami juga biar bisa saling berbagi. Itu juga ide yang sangat bagus Bu kalau menurut saya gitu kan. Semoga dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Amin. Dapat Iya. bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman mungkin. Ya, amin amin. Terima kasih banyak ya Pak Angga ya untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengar keluh kesahnya saya Pak. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk siswanya ya Pak ya. Amin Ibu, semoga segera bisa terrealisasi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Ibu. Pak Prima, Ya Pak. tadi saya lihat Bapak sudah melakukan proses kucing. Iya Pak, baik. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Pak. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta Pak, yang pertama yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, lalu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta tersebut bisa membuat kucing untuk mampu menggali dan menceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak, setelah tadi saya mengamati jalannya proses kucing yang Bapak lakukan, menurut pendapat saya nih Pak, secara keseluruhan prosesnya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan tirta yang diinginkan. Nah, kemudian
Pak Prima juga sudah mampu menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Sehingga Kuci itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kuci itu mampu menemukan sendiri solusinya. Nah, selanjutnya, tadi juga saya mengamati untuk proses kucingnya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing yang ada. Nah, dan terakhir nih Pak, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses kucing yang barusan sudah Pak Prima lakukan? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara memahami proses dan menggunakan alur tirta sehingga kedepannya gitu saya dapat menampilkan proses kucing dengan lebih baik lagi Pak. Baik, kalau begitu saya doakan semoga kedepannya Pak Prima bisa melakukan proses kucing dengan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Nah, demikian proses observasi kita kali ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih banyak Pak. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil Pelajar Pancasila. Selamat siang Bu Lisa. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bu Lisa sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga baik. Sebelum kita memulai sesi observasi ya Pak ya, saya ingin kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang akan digunakan. Yang pertama, nanti pada saat coaching diharapkan Bapak untuk alurnya menggunakan alur tirta, kemudian 3 kompetensi yang akan saya gunakan yaitu kompetensi coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, Pak, apa yang akan Bapak fokuskan dari 3 kompetensi itu? Dari 3 kompetensi itu, saya rasa saya akan fokus untuk mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa kedua kompetensi itu sangat penting untuk saya kembangkan saat berinteraksi dengan Kuci, Bu. Oke, bagus sekali Pak Fauzi. Mengapa Bapak memilih 2 kompetensi itu? Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Bapak merasa harus perlu fokus pada kompetensi tersebut? Karena gini, terkadang kalau kita ngobrol dengan orang yang curhat atau dalam hal ini dengan Kuci, saya itu sangat tergesa-gesa atau terburu-buru dalam memberikan solusi tanpa mendengarkan Kuci gitu kan. Saya tidak menjadi pendengar yang baik gitu. Saya juga merasa bahwa pertanyaan yang saya ajukan seringkali kurang mendalam, tidak berbobot, sehingga tidak membantu Kuci untuk berpikir lebih luas. Oke, itu refleksi yang sangat bagus Pak Fauzi. Mendengarkan aktif memang sangat penting ya Pak untuk membangun hubungan antara coach dan coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga dapat membantu mereka untuk menggali lebih dalam lagi pemikiran mereka. Apa yang Bapak harapkan bisa dicapai dari pengembangan kompetensi ini Pak? Saya harap dengan saya lebih menguasai 2 kompetensi tadi, saya bisa lebih membantu Kuci dan bisa membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Saya ingin merasa bahwa Kuci itu saya dengarkan, Kuci itu saya pahami apa yang diinginkan oleh Kuci tersebut, sehingga mereka lebih terbuka dalam berbagi kepada saya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Saya akan mengamati 2 kompetensi ini selama coaching. Apakah ada bagian tertentu Pak dari sesi coaching yang ingin Bapak amati secara khusus gitu Pak? Nah, saya ingin Ibu mengamati saya dalam mendengarkan Kuci. Bagaimana cara saya menunjukkan bahwa saya itu benar-benar
memperhatikan dan bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Seperti itu. Tentu Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Saya akan memastikan untuk fokus pada dua kompetensi tersebut. Harapannya setelah sesi ini kita bisa merefleksikan hasilnya bersama-sama dan membahas langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi Bapak. Ya, Ya. terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak Angga. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Uji. Baik, kabar saya kebetulan Bapak Uji. Ya, cuman ada beberapa pikiran nih dalam benak saya, Pak. Saya senang Pak Angga dalam keadaan baik. Jadi saya tahu kita akan membahas beberapa tantangan yang Bapak hadapi di kelas. Saya mendengar bahwa ada beberapa siswa yang sering tidak masuk kelas. Bisakah Bapak ceritakan lebih lanjut tentang situasinya seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya sih ya itu sih Pak permasalahannya. Ada beberapa orang siswa yang sering membolos, Pak. Kayaknya mereka terpengaruh deh oleh teman-temannya. Jadi saya sekarang ini menjadi khawatir kepada mereka, Pak. Saya ngerti, Pak. Sebagai wali kelas, pasti Bapak merasa tertekan. Bagaimana perasaan Bapak? Apa sih yang Bapak rasakan tentang situasi yang seperti ini, Pak? Saya merasa frustasi, Pak, jujur gitu kan. Saya ingin membantu mereka, tetapi saya bingung harus mulai dari mana, Pak. Frustasi itu sangat wajar. Ketika kita ingin membantu, tetapi merasa terbatas, bisa jadi sangat sulit, Pak Angga. Apa yang Bapak pikirkan tentang penyebab mereka bolos? Saya rasa pengaruh teman, Pak, yang sangat besar itu. Mungkin mereka tidak melihat pentingnya pendidikan, atau mereka merasa bosan dengan pelajaran yang ada. Atau mungkin karena pengaruh keluarga juga, Pak, sebetulnya. Menarik sekali itu, Pak Angga. Itu sebuah perspektif yang betul-betul sangat valid. Jika kita melihat dari sudut pandang itu, sudahkah Pak Angga mencoba melakukan pendekatan tertentu untuk berbicara kepada anak-anak yang suka bolos tersebut, Pak? Mungkin Bapak bisa memahami motivasi di balik perilaku mereka, kenapa mereka itu membolos, Pak. Jujur, Pak, perihal hal tersebut saya belum sempat melakukannya gitu kan. Biasanya saya hanya memberikan teguran tanpa ada benar-benar mereka memahaminya gitu. Tanpa ada pemahaman yang lebih dalam dari para siswa saya itu, Pak. Itu bisa jadi langkah yang baik, Pak. Bagaimana jika Bapak mengatur waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa-siswa itu? Apa yang Bapak harapkan bisa Bapak temukan dari percakapan tersebut? Saya sih berharap, Pak, mendapatkan pemahaman yang lebih baik gitu mengenai apa yang mereka rasakan, mengenai mengapa mereka memilih untuk bolos gitu kan. Saya ingin tahu apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan mereka ini gitu loh, Pak. Oke, Pak. Itu tujuan Bapak itu sudah jelas, sudah tergambar dengan nyata. Saya percaya dengan memahami sudut pandang mereka, Pak Angga akan bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tepat untuk membantu mereka ke jalur yang benar, membantu mereka untuk tidak bolos lagi. Selain itu, bagaimana Bapak ingin memulai percakapan ini? Apa yang ingin Bapak katakan pada mereka? Saya berpikir, Pak, untuk memulai dengan mengajak mereka berbicara santai awalnya gitu kan. Mungkin di luar kelas gitu, Pak, agar mereka merasa lebih nyaman, Pak, gitu. Saya ingin mendengar pandangan mereka tanpa merasa tertekan. Saya ingin mendengar keluh kesah mereka. Saya ingin mendengar apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, itu adalah pendekatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Pak Angga. Dengan suasana yang santai, mungkin mereka bisa lebih terbuka, mereka bisa lebih berbagi. Nah, bagaimana jika Bapak juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk membantu mereka berpikir tentang pendidikan dan masa depan mereka? Seperti itu, Pak. Ya, saya akan mencoba, Pak.
Terima kasih Pak Fauji atas sarannya. Saya merasa lebih percaya diri nih sekarang gitu kan untuk berbicara dengan mereka setelah diskusi ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk mereka untuk kedepannya menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Sama-sama Pak Angga. Mudah-mudahan Pak Angga bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Oke. Bagus sekali sesi coaching tadi ya Pak Fauji ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Fauji? Menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap performa coaching Bapak yang tadi, terutama di penilaian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif? Sebenarnya saya sudah berusaha menerangkan dengan baik, Bu. Tetapi ya begitu, Bu. Masih merasa, saya tuh kadang-kadang masih merasa kurang sabar dan terburu-buru dalam memberi respon. Saya tuh rasanya pengen selalu memberikan solusi. Itu solusinya seperti itu. Tetapi saya tahu itu tidak selalu membantu. Oke, saya bisa mengerti Pak akan hal itu. Saya melihat Bapak bisa mendengarkan dengan aktif, Bapak juga cukup fokus dan menunjukkan perhatian yang baik. Namun di beberapa titik saya merasa Bapak bisa lebih mengembangkan pertanyaan yang lebih mendalam. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu, silakan, Bu. Oke, dari hasil pengamatan saya selama sesi tadi, saya mengamati bahwa ketika Bapak mengajukan pertanyaan, kadang Bapak bisa memperdalam pertanyaan tersebut, Pak. Misalkan saat Bapak bertanya tentang kenapa siswa tersebut bolos, Bapak dapat mengeksplorasi lebih jauh dengan menanyakan tentang dampak yang dirasakan oleh siswa lainnya, atau bagaimana hal ini mempengaruhi kelas secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya seharusnya bisa lebih menggali lagi pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis dari coach Ibu. Saya ingin lebih berlatih lagi dalam hal ini. Saya ingin bisa memberikan pertanyaan lebih mendalam lagi kepada Kuci ke depannya. Oke, sip. Bagus, Pak. Dari sesi diskusi kita tadi, apa yang Bapak pikirkan dan akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Tentunya saya akan berlatih lebih banyak mendengarkan dan saya akan menyusun pertanyaan terlebih dahulu sebelum sesi coaching berikutnya. Mungkin saya juga akan membaca lebih banyak tentang teknik mengajukan pertanyaan dalam coaching dan mencoba mendiskusikan pengalaman saya dengan rekan-rekan agar saya bisa mendapatkan masukan. Dengan banyaknya masukan menjadikan mungkin saya akan mendapatkan impact sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Oke, itu rencana yang sangat baik ya Pak ya. Saya percaya kalau kita terus berlatih, pasti kita akan menjadi mahir Pak. Mari kita catat sesi observasi, hasil observasi dalam form supervisi ya Pak. Saya juga akan merekomendasikan agar Bapak melakukan refleksi setelah sesi coaching kali ini untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaikinya, Pak. Oke, terima kasih sekali Bu Lisa saya sampaikan. Saya merasa proses ini bisa membantu saya untuk pengembangan kompetensi saya lebih baik lagi, lebih memahami lagi apa yang harus saya lakukan dalam melakukan coaching, Bu. Saya siap untuk melanjutkan dan berharap bisa melihat kemajuan di sesi-sesi coaching saya berikutnya dan bisa mengimplementasikannya. Iya, sama-sama Pak Fauji. Saya senang mendengar komitmen Bapak. Mari kita terus berkolaborasi dalam proses pembelajaran ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Sore Bu Lisa.